Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Ayuda Putri, NPM 19 14 15 10 20, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung 2019. Di sini saya akan memaparkan tentang pembungaan pada pohon belimbing wulu atau Averrhoa bilimbiae. Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah: yang pertama, taksonomi pohon belimbing wulu; yang kedua adalah morfologi pohon belimbing wulu; yang ketiga, hasil pengamatan; dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, sebelum saya memaparkan tentang proses pembungaan pada belimbing wulu, kita harus mengetahui dulu bagaimana sih taksonomi serta morfologi dari pohon belimbing wulu atau Averrhoa bilimbiae itu sendiri. Taksonomi atau yang kita kenal sebagai klasifikasi makhluk hidup merupakan sebuah ilmu yang menelaah persamaan, perincian, serta pengelompokan pada makhluk hidup. Nah, pada pohon belimbing wulu sendiri, taksonominya adalah kingdom plantae atau tumbuhan, subkingdom Trasebionta atau berpembuluh, superdivisi Spermatophyta atau menghasilkan biji, divisi Magnoliophyta atau berbunga, kelas Magnoliopsida atau tumbuhan berkeping dua atau dikotil, subkelas Rhosidae, ordo Geraniales, famili Oxalidaceae atau suku belimbing-belimbingan, genus Averrhoa, dan spesies Averrhoa bilimbiae. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Menurut Parikesit 2011, belimbing wulu merupakan salah satu spesies dalam genus Averrhoa yang tumbuh di daerah ketinggian hingga 500 meter di atas permukaan laut dan dapat ditemui di tempat yang banyak terkena sinar matahari langsung tetapi cukup lembab. Pada umumnya, belimbing wulu ditanam dalam bentuk tanaman pekarangan, yaitu diusahakan sebagai usaha sambilan atau tanaman peneduh di halaman rumah. Pohon yang berasal dari Amerika tropis ini menghendaki tempat tumbuh yang terkena cahaya matahari langsung dan cukup lembab. Morfologinya adalah pohonnya tergolong kecil, tinggi mencapai 5 sampai dengan 10 meter dengan batang tidak begitu besar, kasar berbenjol-benjol, dan mempunyai garis tengah sekitar 30 cm. Percabangannya sedikit, arahnya condong ke atas, dan cabang muda berambut halus seperti beludru berwarna coklat muda. Bentuk batang dari pohon belimbing wulu ini sendiri adalah batang utamanya pendek, berbenjol-benjol, cabangnya rendah dan sedikit, batangnya bergelombang atau tidak rata, dan batang yang keras dan tidak bercabang banyak. Selanjutnya adalah bentuk daun dari pohon belimbing wulu, yaitu bentuk daunnya majemuk menyirip ganjil dengan 21 sampai dengan 45 pasang anak daun. Anak daun bertangkai pendek, berbentuk bulat telur sampai jorong, ujung runcing, pangkal membulat, tepi rata, panjang 2 sampai dengan 10 cm, lebarnya 1 sampai dengan 3 cm, berwarna hijau dan permukaan bawah hijau muda. Pada pohon belimbing wulu ini sendiri, perbungaannya berupa malai, bunganya kecil, berkelompok, keluar langsung pada batang dan cabang-cabangnya dengan tangkai bunga berambut, menggantung, panjang 5 sampai dengan 20 cm, mahkota bunga biasanya berjumlah 5, panjang kelopak bunga 5 sampai dengan 7 mm, helaian mahkota bunga berbentuk elips, panjang 13 sampai dengan 20 mm, berwarna ungu kemerahan, dan benang sari semuanya subur. Buah belimbing wulu sendiri berbentuk elips hingga seperti torpedo dengan panjang 4 sampai dengan 10 cm. Warna buah ketika muda berwarna hijau dengan sisa kelopak bunga menempel di ujungnya. Jika masak, buahnya berwarna kuning pucat. Daging buahnya berair dan sangat asam. Kulit buah berkilap dan tipis. Bijinya kecil sekitar 6 mm, berbentuk pipih dan berwarna coklat serta tertutup lendir. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah hasil pengamatan. Namun sebelum kita masuk ke hasil pengamatan, kita harus mengetahui dulu apa sih pembungaan itu. Menurut Lang 1987, pembungaan merupakan suatu kejadian yang kompleks. Secara morfologi terjadi perubahan fase vegetatif ke fase generatif. Lang juga menyebutkan bahwa proses pembungaan ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu induksi atau inisiasi bunga, diferensiasi bunga, pendewasaan bunga, dan antesis atau bunga mekar. Proses pembungaan mengandung sejumlah tahap penting yang semuanya harus berhasil dilangsungkan untuk memperoleh hasil akhir, yaitu biji.
Masing-masing tahap tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang berbeda. Tahapan-tahapan proses pembungaan yang pertama adalah induksi bunga atau evokasi. Nah, pada tahapan induksi bunga ini merupakan tahap pertama dari proses pembungaan di mana meristem vegetatif diprogram untuk mulai berubah menjadi meristem reproduktif. Proses ini terjadi di dalam sel. Tahapan selanjutnya adalah fase inisiasi bunga yang didapatkan pada pengamatan pertama pada tanggal 3 April 2020. Pada bunga pertama terlihat bahwa bunga masih berbentuk kuncup dengan ukuran kecil, berwarna hijau dan terdapat bercak merah. Pada bunga kedua pun sama, masih berbentuk kuncup, namun ukurannya lebih kecil dari bunga pertama, berwarna hijau dan terdapat bercak merah. Selanjutnya adalah pada bunga ketiga yang masih berbentuk kuncup, namun ukurannya lebih besar dari bunga satu dan bunga kedua, berwarna hijau dan terdapat bercak merah. Tahap inisiasi bunga sendiri merupakan kenampakan fisiologis pertama tunas reproduktif yang dapat terlihat secara makroskopis yang dapat dideteksi dari perubahan bentuk maupun ukuran kuncup, serta proses-proses selanjutnya yang mulai membentuk organ-organ reproduktif. Tahapan selanjutnya adalah perkembangan kuncup bunga menuju antesis atau fase bunga mekar yang didapatkan pada pengamatan kedua pada tanggal 7 April 2020. Pada bunga pertama, terlihat bahwa diferensiasi bagian-bagian bunga mulai tampak kelopak serta mahkota-mahkota yang muncul. Namun, pada bunga kedua, bunga masih tampak berbentuk kuncup. Pada bunga ketiga, terlihat pun sama diferensiasi bagian-bagian bunga yang mulai tampak kelopak serta mahkotanya. Pada tahapan perkembangan kuncup bunga menuju antesis atau bunga mekar ini ditandai dengan terjadinya diferensiasi bagian-bagian bunga. Pada tahap ini terjadi proses megasporogenesis dan mikrosporogenesis untuk penyempurnaan dan pematangan organ-organ reproduksi jantan dan betina. Tahapan selanjutnya adalah fase antesis yang didapatkan pada pengamatan ketiga pada tanggal 10 April 2020. Pada bunga pertama didapatkan bahwa bunga sudah mekar dengan mahkota bunga berwarna merah, benang sari berwarna kuning dan terdiri dari 5 helai daun mahkota. Putik membesar menunjukkan bakal buah, hal ini menandakan bunga telah mengalami proses penyerbukan. Namun, pada bunga kedua, menunjukkan bahwa diferensiasi bagian-bagian bunga yang mulai tampak kelopak serta mahkota. Sedangkan pada bunga ketiga, proses tahapan pembungaannya sama dengan bunga pertama, yaitu bunga sudah mekar dengan mahkota bunga berwarna merah, benang sari berwarna kuning, dan terdiri dari 5 helai daun mahkota. Tahap pembungaan atau antesis merupakan tahap ketika terjadi pemekaran bunga. Biasanya antesis terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina, walaupun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Ada kalanya organ reproduksi baik jantan maupun betina masak sebelum terjadi antesis atau bahkan jauh setelah terjadinya antesis. Tahapan selanjutnya adalah fase penyerbukan dan pembuahan yang didapatkan pada pengamatan keempat pada tanggal 16 April 2020. Pada bunga pertama terlihat bahwa mahkota telah rontok dan telah terjadi penyerbukan lalu terbentuklah buah muda. Pada bunga kedua dan bunga ketiga pun sama, yaitu mahkota telah rontok dan telah terbentuk buah muda. Tahap penyerbukan merupakan tahap pertama dalam proses reproduksi dan diikuti oleh pembuahan jika penyerbukan berhasil dilakukan. Penyerbukan pada bunga pohon belimbing wuluh atau Averrhoa blimbi ini salah satunya dibantu oleh serangga yaitu lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada bunga. Polinasi yang dilakukan oleh lebah ini biasa disebut dengan melitopili. Pembahasan terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, telah didapatkan kesimpulan bahwa belimbing wuluh merupakan salah satu spesies dalam keluarga belimbing atau Averrhoa, dan tanaman ini tumbuh baik di Indonesia. Fase-fase pembungaan pada belimbing wuluh dimulai dari induksi bunga atau evokasi, inisiasi bunga, perkembangan kuncup bunga menuju antesis atau bunga mekar, antesis atau tahap pembungaan, serta penyerbukan dan pembuahan. Setelah dipaparkan melalui hasil pengamatan, didapatkan kesimpulan yang terakhir yaitu terdapat beberapa perbedaan perkembangan pada bunga dua. Hal itu dikarenakan ukuran kuncup yang diamati lebih kecil daripada bunga pertama dan bunga yang ketiga. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy to everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.